pertemuan ke-13 berarti ya kalau Ibu tidak salah. Dan kita masih punya 2 pertemuan lagi sebelum UAS. Dan seperti apa yang Ibu katakan minggu lalu, insya Allah hari ini kita akan membahas kurang lebihnya 2 bab, tapi 2 bab juga sebenarnya bahasanya tidak terlalu rumit, karena membahas teori-teori sederhana aja, gitu ya, tidak masuk ke hitungan. Oke, bentar Ibu, izin share screen dulu. Wait. Untuk presensi mungkin nanti setelah ini aja, setelah kuliah kita laksanakan, nanti Ibu create di Inus-nya, habis itu nanti kalian bisa langsung melakukan presensi. Kita mulai aja biar efektif waktunya. Oke, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap. Oke, mungkin bisa disimak dengan baik ya, karena slide-nya ini isinya masih bahasa Inggris. Jadi biar kalian bisa mungkin sambil mencatat atau nge-capture juga nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas 2 bab. Yang pertama ini tentang sistem performance, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kinerja sebuah sistem. Tentunya sistem yang dimaksud di sini itu adalah sistem tenaga listrik. Jadi kita akan sering mendengar misalkan nanti ya ke depannya sistem performance ini ya pasti berkaitan dengan si STL itu sendiri, tidak berkaitan ke yang lain gitu ya. Karena kita orang power, misalkan ketika berbicara performa ya berarti nanti akan berkaitan dengan indikator-indikator yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian bab yang kedua itu nanti tentang teknologi baru sih, intinya berkaitan dengan sistem tenaga listrik. Jadi kita lanjut dulu aja. Nah, outline dari sebuah kinerja sistem itu sebenarnya tidak lepas dari 4 hal ini. Jadi ada reliability, stability, security, power quality. Reliability itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya keandalan, jadi sistem yang andal. Itu masuk ke sebuah kinerja sistem tenaga listrik. Kemudian yang kedua itu stabilitasnya, kemudian yang ketiga itu keamanan dari sistem tersebut, dan yang terakhir itu tentunya berkaitan dengan kualitas daya yang dibangkitkan maupun yang ditransmisikan atau daya yang digunakan oleh pelanggan. Jadi berbicara mengenai sistem performance itu tidak lepas dari 4 hal ini, dan sebagai orang elektro tentunya nanti ketika ada orang yang berbicara, oh ini sistemnya nggak andal nih, atau misalnya ini nggak stabil, itu insya Allah paham gitu maksudnya kemana ketika berbicara tentang keandalan. Sebenarnya bahasan terkait stability terutama ya dan reliability ini cukup dalam gitu ya, cukup meluas, bahkan bisa berlanjut, bisa jadi satu mata kuliah gitu, satu buku sendiri. Kalau di ITB sendiri ada nama mata kuliah tuh keandalan dan kestabilan. Nah, di situ kita bahas benar-benar gitu apa itu keandalan dan kestabilan dan segala jenis hal-hal yang berkaitan dengannya. Tapi untuk di pengantar STL ini kita pengantarnya saja, kulitnya aja. Yang penting secara definisi tahu gitu ya perbedaan dari keempat indikator ini. Oke, kita lihat yang pertama, mungkin kalian bisa sambil baca pelan-pelan karena bahasa Inggris gitu ya kesananya. Jadi keandalan itu secara umum dia itu menggambarkan sebuah kesinambungan, continuity dari apa? Dari layanan listrik kepada pelanggan. Dan dia itu bergantung kepada 2 hal, baik kepada ketersediaan dari sumber daya pembangkitannya yang cukup,
atau pada kemampuan sistem transmisi dan distribusinya untuk menyalurkan daya tersebut. Jadi di sini ada dua hal yang penting berkaitan dengan keandalan itu. Yang pertama itu adalah kontinuitas dalam pasokan tenaga listriknya, dan yang kedua berkaitan dengan kualitas daya. Kualitas dayanya ini dia berkaitan dengan kemampuan dari sistem transmisi dan distribusi untuk menyalurkan daya tersebut. Simpelnya seperti itu untuk keandalan sistem. Jadi kontinuitas dan kualitas. Nah, terus gimana sih cara kita mengetahui sebuah STL itu ya, sebuah sistem tenaga listrik itu reliable atau enggak gitu ya, andal atau tidak. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur keandalan suatu STL, suatu sistem tenaga listrik. Yang pertama ini, dan cara yang paling sederhana ini merupakan reserve margin. Reserve margin itu artinya margin cadangan dari sumber daya pembangkitan yang dimana dia itu harus melebihi beban yang diantisipasi tertinggi. Jadi ketika kita sudah punya highest anticipated load, maka kita harus punya cadangan, margin cadangan dari sisi pembangkitannya. Metode ini tentunya memiliki kelemahan karena dia benar-benar paling sederhana, yaitu dia itu tidak mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing unit pembangkit. Sedangkan seperti yang kita ketahui, pembangkitan itu kan setiap unitnya dia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan ketika mensuplai daya pun dia punya karakteristik yang berbeda lagi. Nah, ketika misalkan metode ini digunakan, ini tidak akan cukup efektif untuk mengukur sebuah sistem itu apakah reliable atau tidak. Kemudian maka ada metode yang selanjutnya untuk menangani hal yang tadi, ada istilah LOLP. LOLP itu artinya loss of load probability, artinya probabilitas kehilangan beban. Jadi LOLP ini dia menyatakan probabilitas bahwa selama interval waktu tertentu sumber daya pembangkitan di seluruh sistem ini dia akan memenuhi permintaan. Jadi LOLP ini merupakan sebuah indeks gitu ya, level resiko dalam mengoperasikan sistem tenaga listrik. Tingkat keandalan yang tinggi ini bisa kita peroleh dengan memiliki level risiko yang rendah ya tentunya. Dan LOLP ini berkaitan dengan besarnya nilai dari probability atau nilai sebuah kemungkinan terjadinya kehilangan beban karena kapasitas daya yang tersedia itu bisa jadi sama dengan atau lebih kecil dari sistem. Dan biasanya LOLP ini dinyatakan dalam hari per tahunnya gitu. Tentunya ada dua indikator ketika kita menggunakan metode LOLP ini. Ada yang pertama itu ukurannya misalkan ketersediaan atau availability, dan yang kedua itu lawannya ketidaktersediaan daya atau unavailability. Ini tidak akan, metode-metode ini tidak akan kita bahas lebih lanjut ya, karena memang cukup lumayan gitu, jadi kita perkenalkan saja. Dan yang selanjutnya ini ada LOLE. LOLE itu loss of load expectation. Jadi ekspektasi kehilangan beban. Metode ini merupakan probabilitas kehilangan beban untuk setiap hari itu dijumlahkan selama periode waktu dan dinyatakan sebagai kebalikannya. Intinya semakin kecil LOLP, maka semakin lama rata-rata kita akan beres menyelesaikan gangguan pada sistem. Intinya kayak gitu. Itu untuk metode yang ketiga ya berarti ya. Nah sekarang kita lanjut dulu untuk metode yang tadi, mungkin masih ngawang-ngawang ya bagi yang belum paham. Nanti kita bisa mungkin lanjutnya ya kalau ada kesempatan lagi gitu ya, karena memang fokus kita di PSTL ini tidak mengacu ke cara bagaimana mengukur sebuah keandalan sistem, karena hanya berfokus pada apa sih itu reliability-nya dulu aja gitu ya. Nah, terus yang kedua terkait kinerja sistem, ini ada security. Security itu artinya tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Intinya itu aja. Jadi sedapat mungkin gangguan di sisi pembangkit maupun transmisi itu harusnya dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen, sehingga nantinya tidak akan ada beban yang terputus atau tidak ada beban yang atau tidak ada peralatan yang rusak gitu.
Intinya no load is interrupted, jadi bebannya tidak terganggu dan peralatannya pun tidak juga rusak gitu. Inti dari keamanan itu adalah seperti itu. Dan yang ketiga dari kinerja sistem itu ada istilah yang namanya stability atau stabilitas. Jadi stabilitas ini menggambarkan sebuah kecenderungan sistem tenaga arus AC gitu ya, arus bolak-balik untuk mempertahankan keadaan operasi yang sinkron atau sinkron dan seimbang. Inti kata kunci dari stabilitas itu adalah sinkron dan seimbang. Sinkron dan seimbangnya di mana? Nanti kita bahas lebih lanjutnya dari sisi pembangkitan, misalnya dari sisi generator dan lain sebagainya. Tapi di sini ada beberapa jenis stability. Yang pertama itu stability dalam kondisi tune-up. Jadi dalam kondisi tune-up itu kita akan mengevaluasi stabilitas sebuah sistem di bawah beberapa rangkaian kondisi operasinya itu harus tetap, termasuk dari keluaran dan beban generator yang konstan. Intinya faktor penting di steady state ini merupakan yaitu ini panjang saluran transmisi dalam kaitannya dengan jumlah daya yang dipancarkan. Jadi stabilitas dalam kondisi tune-up itu berkaitan dengan salah satunya itu berkaitan dengan ini panjang transmisinya. Yang kedua ada transient atau dynamic stability. Jadi stabilitas transient atau stabilitas dinamik. Ini berkaitan dengan kemampuan sebuah sistem untuk mengakomodasi perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang mendadak, yang tiba-tiba, sudden changes. Contohnya apa ya? Perubahan tiba-tiba itu ada misalkan gangguan berupa hubung singkat, kemudian kehilangan transmisi, atau misalkan kegagalan pada unit pembangkit yang besar, dan lain sebagainya. Nah, ketika kegagalan atau misalkan gangguan-gangguan mendadak seperti tadi itu terjadi, maka diharapkan dia dapat kembali dengan cepat melalui kondisi transient ini ke kondisi operasi yang berkelanjutan. Jadi kemampuan sebuah sistem untuk mengatasi ini dengan cepat gitu. Jadi ketika ada perubahan mendadak, bagaimana si sistem itu bisa kembali ke normal lagi dalam kondisi yang cepat gitu. Nah ini artinya transient stability. Jadi stabilitas dalam kondisi ketika ada perubahan mendadak. Kayak gitu. Dan nanti sebuah sistem itu bisa dikatakan apakah dia stabil atau tidak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada voltage stability. Jadi selain berkaitan dengan sudut tegangan atau sudut daya, si stabilitas ini juga berkaitan dengan besaran tegangannya itu sendiri. Jadi ketika tegangan dan daya tidak dapat dikontrol, maka dikatakan sistem itu tidak stabil secara tegangan. Kayak gitu. Stabilitas tegangan juga bisa kita katakan ketika bebannya meningkat, yaitu impedansi bebannya turun, konsumsi daya juga akan meningkat. Itu secara logikanya memang seperti itu. Terus umumnya kondisi ini terjadi hingga mencapai limit load. Jadi ada batas beban di mana tegangan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena beban itu terus berusaha menarik daya yang lebih banyak lagi. Jadi di sini berkaitan dengan kestabilan tegangan. Jadi ketika bebannya menarik daya yang lebih banyak, tentunya akan terjadi ketidakstabilan tegangan, kayak gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir berkaitan dengan sistem performance, itu ada power quality atau kualitas daya. Bahkan bahasan dengan power quality ini bisa jadi satu buku atau bisa jadi satu mata kuliah gitu. Saking subhanallahnya bahasan mengenai kualitas daya di sebuah power system. Nah, di sini power quality ini dia meliputi 3 faktor atau 3 hal gitu ya yang berkaitan dengan power quality ini. Ada tegangan, frekuensi, dan juga bentuk gelombang. Waveform itu bentuk gelombang. Jadi daya yang baik itu ketika dia itu tegangan yang disuplai oleh misalkan oleh perusahaan gitu ya, itu stabil dan dalam kisaran yang ditentukan. Jadi intinya berkaitan dengan tegangan itu, tegangannya sesuai dan juga masih dalam kisaran yang ditentukan. Itu berkaitan dengan tegangan di power quality.
Dan berkaitan dengan frekuensinya, tentunya diharapkan frekuensi AC-nya tetap dan sangat dekat dengan nilai nominalnya. Jadi nanti ada toleransi, bisa mendekati frekuensi yang ditentukan atau bisa lebih dikit selama masih dalam toleransi tersebut, itu sistem masih kualitas dayanya masih bagus gitu ya. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan gelombang. Untuk gelombang ini diharapkan harus semirip mungkin dengan gelombang sinus halus. Sinus halus itu artinya tidak ada distorsi harmonik, jadi nggak bergerigi lah. Ya. Sederhananya seperti itu. Jadi 3 hal ini yang dapat kita ketahui untuk mengetahui sebuah daya itu berkualitas atau tidak, atau kualitas dayanya itu seperti apa. Jadi dari 3 hal ini, dari tegangan, frekuensi, dan juga bentuk gelombang, kita bisa menganalisis power quality tersebut. Yang pertama berkaitan dengan tegangan. Jadi usahakan ya tegangan yang diterima oleh pelanggan itu kan faktanya memang bervariasi, pasti bervariasi seiring dengan aliran daya yang ada di transmisi dan juga di sistem distribusinya. Kemudian di perbedaan antara tegangan yang disuplai pada ujung pembangkitan dan yang diterima oleh beban bervariasi secara termenus sesuai dengan demand atau permintaan, baik di seluruh sistem maupun lokal. Nah, ketika tegangan rendah itu terjadi, maka gimana ini bahasa? Low voltage may result. Jadi tegangan rendah dapat terjadi jika sumber daya sistem tenaganya itu kelebihan beban. Jadi ketika misalkan sebuah sistem bebannya berlebih, overload, maka tegangan dapat turun. Jadi kondisi ini biasa dikenal dengan istilah brownout kalau dalam istilah kelistrikan. Nah, tegangan rendah ini biasanya bisa menyebabkan lampu di rumah kita menjadi redup. Nah, itu tuh biasanya karena tegangan kita atau tegangan sistem itu turun. Kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Kalau di Kuningan mah ada namanya istilah nyiren. Kalau di Tasik teh apa ya? Kalau redup teh ada yang tahu nggak? Sepaneng, Bu. Nah, ya sepaneng, lupa Ibu. Jadi kondisi sepaneng itu biasanya disebabkan oleh tegangan rendah di power sistemnya. Kemudian selain tegangan rendah, tentunya ketika tegangan terlalu tinggi juga dia bisa menyebabkan dampak negatif gitu ya. Misalkan dia dapat merusak peralatan dan lain sebagainya. Bahkan tadi yang tegangan rendah juga sebenarnya dia bisa bisa merusak peralatan sebenarnya. Terutama di industri atau misalkan di peralatan yang mengandung motor. Nah, itu biasanya bisa merusak peralatan ketika si tegangannya rendah. Termasuk tadi ketika tegangannya tinggi, misalkan bola lampu di rumah kita itu dia akan mempunyai lifetime yang lebih pendek gitu ketika terus-menerus dialiri tegangan yang lebih tinggi daripada seharusnya, sehingga akan cepat rusak juga gitu pada akhirnya. Nah, yang kedua frekuensi. Jadi frekuensi itu bisa menyimpang dari nilai nominalnya kalau misalkan pembangkitan dan permintaan, jadi generation dan demand-nya itu tidak seimbang. Kalau misalkan permintaan melebihi pembangkitan listrik, energi kan akan diambil dari energi kinetik rotasi generator, sehingga dia akan melambat. Nah, pada frekuensi yang lebih rendah, tentunya jumlah daya yang ditransmisikan itu akan lebih sedikit. Pengaruhnya bisa berdampak kepada daya yang dihasilkannya pun sedikit gitu ya. Jadi kalau daya yang dihasilkannya sedikit ya tentu berdampak pula nanti pada konsumsi daya di sisi beban. Terus itu kalau misalkan overload gitu ya. Nah, ada kondisi juga di mana nanti itu frekuensi akan tinggi. Frekuensi yang akan tinggi itu bisa terjadi ketika di sisi pembangkitan dia itu menghasilkan daya yang lebih dari permintaan gitu. Jadi over generation kayak gitu. Dan yang terakhir berkaitan dengan kualitas daya, ini ada bentuk gelombang. Jadi bentuk gelombang yang diinginkan itu tentunya yang bersih, tanpa adanya osilasi, tanpa adanya distorsi maksudnya. Jadi osilasi tegangan dan arusnya itu nanti mengikuti bentuk sinus dari, kalian tahu ya bentuk gelombang yang sinus itu seperti apa. Nah, di gelombang tersebut tuh diusahakan tidak ada gerigi-gerigi yang tadi sehingga mendekati sinus murni atau halus gitu ya secara kasat mata. Kemudian nanti berkaitan di waveform juga ada THD, kita akan belajar lebih lanjut mungkin nanti di
ya mata kuliah yang lain kalau misalnya memang ada berkaitan dengan THD, jadi ada total harmonic distortion. Jadi pokoknya ketika kita membahas mengenai waveform itu pasti berkaitan dengan harmonik, dan harmonik itu bisa juga kita hitung dalam total harmonic distortionnya. Tentunya bentuk gelombang yang diinginkan ini merupakan gelombang dengan kandungan harmonik yang rendah. Jadi yang bagus itu, yang kualitas daya yang bagus itu ketika bentuk gelombangnya itu mengandung harmonik yang rendah. Dan biasanya ya ketika harmoniknya rendah tentunya berpengaruh langsung ke bentuk gelombangnya. Ini kalian akan bisa lebih memahami ketika benar-benar nanti misalkan ketika simulasi atau misalkan percobaan di laboratorium, kemudian dilihat di osiloskop, nanti bakal ketahuan yang namanya sinus murni itu seperti apa, kemudian misalkan gelombang yang ada distorsinya itu seperti apa. Nah, biasanya mulai pahamnya di sana gitu ya. Dan lanjut aja dulu, kita masuk ke bab yang selanjutnya, jadi mengenai sistem operasi, manajemen, dan teknologi baru. Tapi yang Ibu bahas di sini mungkin cuma 2 aja, yaitu tentang sistem operasi dan juga teknologi barunya, berkaitan dengan tentunya sistem tenaga listrik. Jadi yang pertama, kita bahas mengenai operasi dan kontrol atau kendali pada skala waktu yang berbeda. Jadi tantangan utama dalam pengoperasian sistem tenaga listrik itu kan seperti yang kita ketahui, listrik itu harus dibangkitkan pada saat yang tepat saat dikonsumsi. Jadi artinya memindahkan tenaga listrik melalui jaringan itu berarti mematuhi hukum kekekalan energi. Seperti yang kita ketahui, hukum kekekalan energi itu kan yang masuk harus sama dengan yang keluar. Nah, konsep dalam power system juga seperti itu gitu, yang dibangkitkan diusahakan sama dengan yang dibutuhkan. Kemudian pembangkitan dan beban ini harus benar-benar seimbang, yaitu mereka harus disetarakan dalam skala waktu yang diizinkan oleh kapasitas sistem untuk menyangga perbedaan. Jadi yaitu perbedaannya misalkan untuk menyimpan dan melepaskan energi, atau kemudian untuk beradaptasi dengan kondisi operasi baru dan lain sebagainya. Kemudian apalagi nih? If real power into the grid is less than real power out, the alternate current will drop. Oh, yang tadi ya, ini masih nyambung yang tadi. Jadi kalau misalkan daya nyata yang masuk ke sebuah sistem itu kurang dari daya yang keluar, itu pasti akan menyebabkan frekuensi itu menjadi turun. Kemudian apalagi nih? Defisit daya ya, khususnya daya reaktif mungkin, tapi sebenarnya pada daya nyata juga bisa terjadi. Defisit daya ini bisa juga menyebabkan tingkat tegangan yang turun. Tegangan yang turun ini tentunya nanti imbasnya kalau dalam peralatan elektronik itu membuat lampu jadi redup. Ini balik lagi ke yang tadi ya, ke yang kinerja sistem, ke power quality. Oke, langsung saja ke yang bahasan yang kedua. Itu tentang teknologi baru yang ada saat ini gitu ya, yang mungkin berkembang saat ini di dunia gitu ya, dan Indonesia juga sama-sama mengembangkan. Jadi ada 4 pokok bahasan, ada storage-nya, itu penyimpanannya, kemudian ada istilah yang lagi booming sekarang itu distributed generation, yang ketiga ada otomasi dalam sistem tenaga listrik, dan keempat nggak kalah booming dengan DG, itu ada FACTS itu fleksibel, AC-nya itu alternating current, T-nya itu transmission, S-nya itu system. Oke, jadi yang pertama berkaitan dengan storage. Storage itu penyimpanan energi. Jadi penyimpanan energi ini tentunya mengurangi kebutuhan untuk menghasilkan daya pada saat yang sama ya, seperti yang diminta. Jadi ini bisa untuk alasan ekonomi dan bisa juga untuk menjamin pasokan listrik yang cukup selama masa permintaan puncak, jadi beban high demand gitu ya, atau ketika sumber daya dari pembangkitan itu kurang tersedia, maka digunakanlah storage ini. Nah, biasanya pada skala subutilitas penyimpanan listrik ini menggunakan baterai. Jadi sistem tenaga yang biasanya berdiri sendiri, misalkan di perumahan atau di komersial, biasanya dia itu menggunakan bank baterai untuk kemudian digunakan sebagai penyimpanan energi, yang tentunya dihasilkan secara berkala dari misalkan sumber terbarukan atau power plant yang mereka ini sendiri gitu, yang mereka bangkitkan sendiri, biasanya dari panel surya dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua dari skala, kalau dari tadi kan skala subutilitas itu artinya udah mendekati ke pelanggan gitu ya. Nah sekarang kalau dari sisi utilitasnya sendiri atau dari sisi yang punya perusahaan listriknya gitu ya, biasanya penyimpanan energi ini diperlukan untuk memiliki dampak operasional yang sangat besar. Jadi nggak mungkin kita pakai baterai ketika mau menyimpan listrik dalam jumlah yang besar gitu. Nah, bentuk penyimpanan yang paling umum yang biasa digunakan ini adalah yang kedua, yaitu pumped hydroelectric energy, atau apa berarti energi listrik tenaga air yang dipompa lah, intinya kayak gitu. Nah, di sana nanti dari sisi pembangkit dia bisa mengakali gitu ya, sebuah sistem itu gimana caranya bisa menyimpan energi ketika misalkan daya yang dibangkitkan itu sudah cukup gitu ya, sedangkan resources-nya itu masih banyak. Nah, mereka bisa menyimpan dalam artian gitu ya, dengan cara yang tadi, jadi memompa energi hidroelektriknya. Metodenya seperti apa ini juga subhanallah ya. Kalau secara teori mungkin Ibu juga tidak terlalu paham lebih banyak gitu ya. Mungkin kita akan bisa menanyakan langsung nanti ketika misalkan ada kesempatan berdiskusi dengan orang-orang di pembangkit listrik, terutama PLTA. Kemudian yang selanjutnya itu apa nih? Ada flywheels and superconducting magnetic energy storage. Jadi Jadi ini tuh energinya itu disimpan dalam bentuk energi kinetik rotasi dari sebuah piringan atau roda yang berputar, di mana energinya itu nanti dapat dengan mudah disuplai dan diekstrasi. Wah, ini metodenya lebih sulit lagi tentunya ya. Dan Ibu jujur ya, kalau untuk metode yang SMS ini belum pernah membaca lebih lanjut gitu ya. Jadi belum paham betul sebenarnya konsepnya itu seperti apa. Dan paling cara yang keempat ya, dalam menyimpan energi listrik ini kita seperti yang udah kita ketahui gitu ya, kapasitor itu kita bisa gunakan untuk menyimpan energi tanpa mengubah bentuk energinya. Nah, tentunya kapasitor ini juga banyak digunakan dalam sistem tenaga, salah satunya itu untuk kompensasi daya reaktif, seperti yang kita bahas di materi sebelum UTS gitu ya. Secara fisik memang dia bisa digunakan untuk penyimpanan energi jangka pendek, tapi ketika misalkan jangka panjang, tentunya kapasitor ini tidak menjadi efektif lagi gitu ya. Jangka panjang dan ketika daya yang disimpannya itu besar, metode yang keempat ini yang menggunakan kapasitor ini tentu tidak efektif lagi. Dan yang terakhir ini, energi listrik juga bisa kita simpan dengan cara mengelektrolisis air menjadi hidrogen dan oksigen, yang nantinya gas hidrogen ini menjadi bahan bakar kimia yang nyaman dan bersih tentunya, dan dapat disimpan dalam jumlah besar, kemudian diangkut dan diubah kembali menjadi listrik. Hal ini pun belum pernah Ibu teliti lebih lanjut terkait electrolyzing water menjadi hidrogen maupun oksigen. Nah, dari semua metode ini, yang paling memungkinkan untuk diterapkan gitu ya di power system dengan kapasitas yang besar dan jarak yang jauh, misalkan untuk transmisinya, ini paling yang nomor 2 gitu ya, pumped hydroelectric energy. Itu biasanya masih sering digunakan, yang lainnya itu memang punya banyak keterbatasan. Oke, yang kedua berkaitan dengan new technology, ada istilah distributed generation. Jadi DG ini orang-orang biasa menyingkatnya dengan DG ya, distributed generation atau pembangkit tersebar atau pembangkit terdistribusi bahasa Indonesianya. Dia itu menggambarkan pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan secara geografis atau tersebar di seluruh jaringan. Umumnya dalam skala yang lebih kecil daripada pembangkit listrik tradisional. Jadi yang tentunya daya yang dibangkitkannya lebih kecil daripada pembangkit-pembangkit yang ada gitu ya. Dan biasanya pula karena dia katanya juga distributed, berarti berada di sistem distribusi, artinya dia lebih dekat ke sisi beban. Di sini ada karakteristik dari DG ini sendiri. Ini menarik loh ya, kalau misalnya kalian baca paper, sepertinya sudah mulai banyak yang membahas mengenai DG ini. Jadi intinya DG ini adalah dia tidak dirancang secara sentral atau terpusat gitu ya. Jadi memang adanya tersebar di sistem distribusi kita, jadi udah nggak nyampe ke atas gitu ya, nggak nyampe. Kan biasanya kalau power system yang kita kenal itu pembangkit, transmisi, distribusi, beban. Nah ini si
DG ini dia itu pembangkitan yang ada di sekitar sistem distribusi, jadi nggak nyampe ke generation yang pusat gitu, makanya dia dirancangnya pun tidak secara terpusat. Selain itu, dia tidak terjadwalkan secara terpusat. Kalau misalkan yang konvensional itu, kita seperti kita ketahui, dari pembangkitan, transmisi, distribusi, dan sampai ke beban, itu mereka benar-benar ada dispatch-nya. Jadi ada penjadwalan secara ekonomisnya untuk memenuhi, misalkan di suatu region itu kita butuh berapa MW, maka berapa pembangkit yang harus nyala di jam tersebut, dan setiap pembangkit itu harus mengeluarkan berapa megawatt daya yang dikeluarkan untuk memenuhi beban atau memenuhi permintaan. Nah, si DG ini bedanya itu dia tidak terdispatch secara sentral di pusat, tapi memang benar-benar tersebar aja di sistem distribusi gitu ya. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya itu adalah dia pastinya karena ini distributed generation, dia terhubungnya ke jaringan distribusi, bukan ke jaringan transmisi, apalagi ke pembangkitan yang di pusat gitu. Jadi dari distribusi itu kita bisa membuat DG, distributed generation-nya. Nah, karena dia terhubungnya ke saluran distribusi, maka puluhan MW di puluhan kilowatt biasanya, tapi ada juga yang mungkin udah nyampe MW, tapi nggak akan melebihi 100 MW sejauh ini gitu ya. Nah, maka secara sederhana DG ini merupakan sebuah sumber pembangkit tenaga listrik yang terkoneksi secara langsung ke dalam sistem distribusi atau misalkan ke bagian sisi konsumen setelah meteran. Jadi artinya distributed generation itu bisa saja terpasang di sisi konsumen, nggak cuma di sisi distribution gitu ya. Nah, seperti kita lihat di sini ada dua perbedaan. Kita lihat dulu di gambar yang kiri di sini. Jadi ini artinya passive distributed network yang selama misalkan yang konvensional ya, yang sistem tenaga listrik selama ini ada dan benar-benar konvensional. Jadi dari transmission network, dari jaringan transmisi, kemudian kan dia masuk ke jaringan distribusi, dan dari jaringan distribusi itu nanti dia akan masuk ke industrial customer, jadi pelanggan industri, ada juga ke pelanggan domestik atau rumah tangga yang tadinya dia punya misalkan bisnis yang kecil atau juga mengkonsumsi listrik itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini ada garis yang kecil ini, garis yang ramping ini, yang tipis, mengindikasikan bahwa aliran daya itu mengalir dari network, jadi dari jaringan nih yang ini. Jadi dari jaringan distribusi dia ke pelanggan industri atau jaringan distribusi ke pelanggan domestik. Ini passive distributed network. Nah, gimana kalau misalkan dalam sistem DG? Dalam sistem DG itu dikatakan active distributed network. Artinya gimana? Pertama, dari sisi transmisi dan distribusi dia bisa dua arah. Kenapa bisa dua arah? Karena dari sisi distribusinya kita lihat gambar yang lebih tebal ini di sini dan juga di sini ya. Jadi gambar yang lebih tebal itu mengindikasikan bahwa aliran daya itu mengalir dari dan ke jaringan. Jadi di sini kita lihat, misalkan di industri dengan industri yang misalkan ada yang warna abu, dia ngegenerate electricity-nya sendiri misalkan. Nah, electricity di sini dia bisa mengalirkan kembali ke sistem distribusi di sini. Nah, itu artinya distributed generation itu bekerja di sini. Jadi di sini ada pembangkitan di sisi sistem distribusi, dan pembangkitan itu tentunya nanti dayanya itu dia bisa kirim kembali ke sistem distribusi untuk misalkan memenuhi kebutuhan di daerah lain. Nah, bisa juga misalkan dari sisi distribusi ini langsung dari perusahaan listriknya misalkan ada misalkan ada EBT gitu yang dikembangkan seperti wind turbine atau misalkan PLTS atau lain sebagainya yang dipasang kemudian dihubungkan ke saluran distribusi. Nah, itu bisa aja. Atau misalkan kita lihat di sini misalkan rumah yang abu ini misalkan dilengkapi dengan PV gitu ya. Nah, tentunya berarti kan si rumah-rumah yang abu ini dia nge-produce daya juga gitu. Nah, daya yang dihasilkan dari rumah ini dia bisa kirim kembali ke jaringan distribusi. Ini kurang lebihnya gambaran mendasar dia terkait distributed generation. Tentunya banyak hal nanti yang akan kita
temukan lagi ketika membahas DG terkaitan dengan misalkan sistem informasinya seperti apa, kemudian interkoneksinya bagaimana, terutama yang paling penting lagi itu terkait dengan proteksinya, sistem proteksi itu seperti apa, dan lain sebagainya itu akan lebih dalam lagi pembahasannya. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan otomasi. Jadi dalam sistem tenaga listrik juga kita ada istilah ada teknologi otomasi yang digunakan untuk memonitor sebuah sistem. Jadi kalau di tenaga listrik itu kita kenal istilahnya namanya SCADA. SCADA itu kalau misalnya baru dengar, singkatan dari Supervision, Control, and Data Acquisition. Jadi intinya si SCADA ini merupakan gabungan dari software dan juga beberapa hardware yang dia itu nantinya membentuk sebuah sistem yang fungsinya yang pertama untuk mengawasi, yaitu supervisi. Yang kedua bisa juga untuk mengontrol. Dan yang terakhir itu untuk mengakuisisi data. Dan kemudian dalam satu proses kendali sistem tertentu. Jadi sistem ini yang dipakai oleh PLN yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan pengontrolan jaringan transmisi dan distribusi. Jadi PLN ini kita menggunakan SCADA. Sekali lagi SCADA ini tuh karena dia merupakan integrasi antara software, komputer, dan sistem kontrol, di mana fungsinya itu kita dapat memonitoring, mengumpulkan data, sekaligus mengontrol peralatan dari jarak tertentu sehingga operator itu tidak perlu lagi jauh-jauh ke TKP ya dalam tanda kutip itu ketika misalkan terjadi sesuatu, maka dengan mudah ketika ada SCADA itu kita bisa melihat bisa melakukan monitoring itu kita lihat apa yang terjadi di sistem, dan ketika ada gangguan atau apa kita bisa melakukan pengontrolan dari jarak jauh, dan data-data pun bisa dikumpulkan secara otomatis gitu ya melalui sistem tersebut. Kalau misalkan di sistem distribusi dan transmisi biasanya si SCADA ini digunakan untuk monitoring arusnya, misalkan tegangannya, atau yang tadi misalkan frekuensinya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian nanti misalkan KP gitu ya di PLN atau apa, dan di sana misalkan tersedia sistem misalkan SCADA atau ada SCADA-nya, bisa tanya-tanya lebih lanjut terkait SCADA ini, karena ini benar-benar new teknologi yang memudahkan kita untuk tadi mengontrol, memonitoring, dan mengakuisisi data terutama di sistem tenaga listrik. Teknologi yang terakhir ini berkaitan dengan FACTS. Seperti yang Ibu bilang tadi, FACTS itu singkatan dari F-nya itu fleksibel, AC-nya itu alternating current, T-nya itu transmission, S-nya itu sistem. Jadi sistem transmisi AC yang fleksibel, secara sederhananya seperti itu. Jadi teknologi FACTS ini merupakan kumpulan peralatan yang dibuat dari komponen elektronik solid state biasanya yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan transmisi daya listrik. Jadi fungsi itu mengatur dan mengendalikan transmisi daya listrik secara fleksibel. Kemudian harapannya itu si peralatan FACTS ini dapat menggantikan peralatan kendali daya listrik mekanik yang saat ini memang umum dipasang di jaringan transmisi, kayak misalkan circuit breaker, kemudian tap changer transformer, dan lain sebagainya gitu. FACTS ini dia dapat memanfaatkan jaringan transmisi daya listrik secara fleksibel pada tingkat yang dekat dengan thermal limit biasanya. Apalagi hal yang sangat penting tentunya dalam FACTS ini, dia akan menambah kapasitas penyediaan daya listrik pada jaringan transmisi. Sehingga FACTS ini akan menghemat banyak biaya untuk penambahan penyediaan daya listrik karena dia menghindari pembangunan jaringan transmisi baru. Jadi benar-benar fleksibel namanya juga ya. Bagaimana sih Bu konsep fleksibelnya? Ada lagi bahasanya nanti lebih lanjut lagi. Jadi Ibu katakan sekali lagi, bahkan di ITB itu ada mata kuliah yang memang judulnya FACTS. Jadi benar-benar ngebahas ini aja gitu ya, flexible asset transmission system, saking mungkin bisa dikatakan rumit gitu ya, terutama bagi orang awam seperti kita gitu ya, bukan praktisi di industri, maka FACTS ini butuh pemahaman yang lebih lanjut gitu. Intinya si FACTS ini mempunyai peranan yang baik gitu ya dalam memperbaiki kinerja dari sistem tenaga tersebut, kemudian memperbaiki stabilitas juga dia berperan, meningkatkan keamanan juga dia berperan, dan tentunya dia dapat meningkatkan keandalan
dan juga mengurangi rugi-rugi daya. Ini salah satu keunggulan dari FACTS itu sendiri. Nah, kemungkinan udah selesai ya. Jadi kurang lebih ini yang kita bahas hari ini. Cukup ini ya, mungkin ada yang baru pertama kali mendengar istilahnya atau ada yang udah pernah. Ada tanggapan dulu? Bentar Ibu sambil ini ya, sambil nge-create Inos. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Nur? Rahman. Terkait ya, saya perkenalkan, nama saya Nur Rahman dari kelas B. Izin bertanya mengenai SCADA tadi, Bu, yang supervisor itu ya, yang khusus untuk memonitoring ya. Biasanya kan di PLN itu ada SCADA room ya, Bu. SCADA room bukan control room maksudnya ya, control room. Nah, bedanya antara SCADA gitu ya sama yang sekarang itu kan lagi booming sekali ya, sama IoT gitu. Biasanya kan di industri itu kan ada industrial IoT gitu, Bu, atau IoT gitu ya. Bedanya SCADA sama IoT itu apa sih, Bu? Kan karena di SCADA juga kan pakainya protokol TCP/IP kalau nggak salah. Kalau saya pernah ikut itu apa? Gimana tuh berarti tuh? TCP/IP itu biasanya buat ini komunikasi antara mesin ke mesin gitu, Bu. Terus Ya gimana sama aja komunikasinya? kayak Internet of Things gitu, Bu. Nah, mungkin Berarti bedanya apa gitu, Bu? udah ketemu jawabannya tuh dari perkataan Rohman juga. Jadi Ya IoT maksudnya itu apakah ada perbedaan atau menunjang istilahnya aja gitu, Bu? Atau istilahnya aja aja. yang berbeda? IoT itu menunjang teknologi, maksudnya teknologi IoT itu menunjang sistem SCADA itu sendiri gitu. Sederhananya kayak gitu, Rohman. Bentar. Oke, wait ya Ibu sambil ini dulu. Ini presentasi dulu bisa kelupaan. Sebentar, loading. Bentar ya. Semuanya siap-siap dulu ke Inos ya, biar Ibu nanti nggak ada yang tiba-tiba WA Ibu lagi kelupaan nggak presensi. Bentar, sekarang tab pertemuan ke bentar, sekarang jam silakan sekarang sambil nunggu semua yang ada di room ini isi presensi dulu. Nggak usah ngasih tahu ke yang nggak hadir ya.
Oke, sudah melakukan presensi semua di sini. Biar Ibu sambil screenshot juga yang hadir di sini ya. Yes, salah. Fahmi. Oke, sip. Untuk presensi, tetap yang nggak hadir hari ini, meskipun dia mengisi INOS, tidak akan Ibu input gitu ya sebagai kehadiran. Karena sekarang tuh mahasiswa tuh banyak yang seperti itu. Isi presensi tapi tidak ada di pertemuan gitu ya. Jadi jangan sampai kalian yang ada di sini pernah melakukannya atau akan melakukannya. Jadi kalau memang tidak hadir ya udah tidak usah isi presensi gitu ya. Mungkin Ibu memang tidak tahu, tapi kan ada Allah dan malaikat juga yang tahu. Meskipun hanya sepele gitu ya. Apa sih cuman presensi doang gitu ya. Tapi di sana biasanya terbentuk kepribadian kita gitu ya. Terbiasa nanti ya tidak jujur kayak gitu. Oke, berkaitan tadi dengan apa yang ditanyakan oleh Rohman. Jadi hubungan antara SCADA dengan IoT gitu ya. Sebenarnya kalau pendapat Ibu pribadi, IoT itu bisa kita gunakan untuk memonitor, untuk fungsi monitor itu. Jadi IoT bisa kita pakai di peralatan-peralatan tenaga listrik, misalkan di sistem transmisinya, di distribusinya, ataupun di pembangkitan dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan IoT based gitu ya, jadi berbasis IoT. Nah, nantinya yang akan dimonitor secara keseluruhan dari sistem itu akan menggunakan SCADA-nya gitu. Jadi secara sederhana kita bisa katakan SCADA mah benar-benar memonitor secara keseluruhan dari sebuah sistem itu sendiri, mengakuisisi data dan lain sebagainya ya, mengontrol dan lain sebagainya. Nah, nanti si IoT-nya itu hanya sebagai penunjang untuk misalkan melakukan fungsi monitoring. Jadi misalkan untuk di sistem transmisi, misalkan ketika kita mau melihat kegagalan pada isolator atau apa, kita bisa menerapkan IoT di sana. Atau misalkan di transformer, di gardu induk dan lain sebagainya, itu kita bisa gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, Rohman. Ya baik, berarti sebagai penunjang ya Bu ya. Terima kasih Bu jawabannya. Iya, memang karena kalau misalkan benar-benar IoT based secara keseluruhan, ya konsep IoT-nya sendiri sebenarnya kurang begitu menunjang untuk bisa digunakan untuk memonitoring seluruh sistem yang begitu kompleks gitu ya. IoT itu kan biasanya langsung kita pakai ke alat aja gitu, bukan ke sebuah sistem secara keseluruhan kayak gitu ya. Oke, kita akhiri paling ya untuk hari ini. Masih ada 2 pertemuan lagi terkait UAS, nanti Bu akan bahas di pertemuan ke-15 berarti ya. Jadi minggu depan kita akan membahas sedikit materi terkaitan dengan pusat kontrol energi, dan kalau sempat nanti kita akan sedikit membahas pengantar mengenai sistem per unit yang nantinya akan berguna ketika kalian misalkan masuk ke power. Jadi nanti di mata kuliah power itu sistem per unit akan sangat-sangat sering digunakan. Jadi Ibu akan sampaikan basic sistem per unitnya itu di mata kuliah pengantar sistem. Bu gimana, saya emang nggak akan ngambil power ya? Udah nggak apa-apa, sebagai ini aja, sebagai wawasan tambahan aja ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sepertinya. Sampai ketemu minggu depan. Sekali lagi yang di sini jangan lupa untuk presensi ditutup jam 12. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang lagi pergi dulu dari Meet ini meskipun akunnya hadir tapi orangnya misalkan nggak ada, mungkin bisa dikasih tahu oleh temannya, saling mengingatkan sudah isi presensi atau belum. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.